Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ferry di channel YouTube Bapak Kefatir Nurseri. Jadi di depan saya ini adalah anggur Ilaria yang saya tanam beberapa waktu yang lalu. Ya mungkin ini 3 minggu kalau nggak salah ya, 2 apa 3 minggu lah. Ini teman-teman cek aja pas cara penanamannya juga ada ya. Nah ini adalah waktunya untuk melakukan pemupukan untuk pertama kali. Karena biasanya saya lakukan pemupukan itu setelah minimal 2 minggu setelah tanam. Kenapa? Agar akarnya sudah adaptasi ya, jadi minimal sudah tambah akarnya ya. Nah kemudian bisa teman perhatikan ini belum dilakukan pemupukan ya, jadi ini hanya mendapatkan asupan nutrisi dari pupuk kandangnya, karena ini campurannya kan ada pupuk kandangnya dan di atas ditabur pupuk kandang lagi. Nah ini yang penting penyiramannya dulu ya. Kalau awal-awal tanam lihat sudah mulai bagus pertumbuhannya, pucuknya juga sudah mulai aktif. Nah ini daunnya karena belum mulai pemupukan ya, masih belum segar, masih kuning-kuning seperti ini. Nah ini adalah waktunya untuk melakukan pemupukan di yang pertama kalinya. Jadi untuk pemupukannya kalau sudah awal-awal tanam ini teman-teman sebenarnya pakai pupuk apa aja bisa. Nah misalnya teman-teman di rumah ada pupuk NPK seimbang 16-16-16 ya kasih aja, tapi nggak usah banyak-banyak karena pohonnya masih kecil juga, akarnya juga belum banyak, jadi kebutuhan nutrisinya juga belum terlalu besar ya. Jadi NPK 16-16 juga boleh, silahkan aja karena sudah tertanam. Nah kalau ada ini bisa juga, kalau yang paling tepat sebenarnya kalau awal-awal penanaman adalah pupuk yang tinggi fosfat seperti Ultradap ya, Saprodap, MAP ya, itu bisa. Nah contoh hari ini nih saya mau melakukan pemupukan menggunakan Ultradap. Nah ini adalah pemupukan pertama kali. Kenapa? Karena kalau kita bicara kebutuhan fosfat di awal tanam ya, ini cukup besar, ini ada 60% ya. Jadi kalau adanya nggak ada Ultradap ya nggak usah pemaksaan pakai Ultradap, nggak apa-apa. Tapi kalau memang berdasarkan kebutuhan, itu sebenarnya semua tanaman sama. Kalau di awal-awal penanaman ya, ini membutuhkan yang pertama adalah pupuk yang tinggi fosfat untuk memicu perakarannya agar jauh lebih banyak dan juga agar batangnya kokoh ya. Nah ini ada 2 liter air, ini saya campurkan hanya seujung dari sendok makan aja. Nah jadi pemupukannya seperti itu di awal-awal ya. Jadi kalau pupuk yang tinggi fosfat ini kalaupun kebanyakan ini tidak membuat overdosis ya. Nah ini karena pupuknya ini sangat mudah larut, digoyang-goyang aja seperti ini sudah larut dengan bagus. Tuh, lihat tidak ada endapan daripada pupuknya ya, karena cepat sekali larut. Ini adalah 2 liter air. Nah ini maaf ya, kalau ada adukannya jauh jadi ini dikocok aja nggak apa-apa. Nah ini kemudian tinggal disiramkan semuanya ke satu pohon ya. Ini 2 liter air. Bisa mulai pemupukan dengan yang tinggi fosfat dulu kalau ada, bisa sampai 2-3 minggu. Setelah itu bisa kita langsung berikan pupuk, bisa NPK seimbang. Kalau mau lebih cepat ini bisa dikasih pupuk yang tinggi nitrogen seperti NPK 2577 ya, atau 20-10-10 itu juga bisa. Nanti akan memacu pertumbuhannya, akan jauh lebih cepat lagi. Nah ini seminggu sekali bisa kita aplikasikan. Untuk awal-awal bisa Ultradap dulu ya, atau NPK juga nggak apa-apa, yang penting dosisnya jangan terlalu banyak ya. Itu air 2 liter aja cukup. Kalau tiap harinya tetap disiram ini secukupnya aja. Jadi medianya selalu lembab ya, apalagi sekarang lagi sering panas ya, walaupun masih tetap hujan tapi lagi sering panas, jadi tetap disiram aja. Sehari seliter apa 2 liter itu nggak masalah. Selama medianya poros, berapapun air yang diberikan pasti akan langsung turun ke bawah ya, tidak akan menjadikan genangan. Nah kemudian sebenarnya kan kalau kita bicara memupuk ya, ini kan bisa kita pupuk lewat media, bisa lewat daunnya juga. Mana yang lebih bagus? Ya sama-sama bagus. Contoh kalau pupuk daun bisa gunakan Gandasil daun ya. Itu justru biasanya kalau pupuk yang kita spraykan ke daun ini biasanya akan lebih cepat terserap. Makanya kalau
teman-teman yang rajin menggunakan pupuk daun ya apapun mereknya, ini biasanya akan jauh lebih cepat terserap dan daunnya akan terlihat sangat lebar-lebar dan sehat-sehat. Nah, begitupun dengan pupuk yang kita berikan lewat akar, itu juga sebenarnya sama saja. Ya, mana yang lebih bagus ya, sama-sama bagus, apalagi kalau dipadukan antara pupuk yang diberikan di media dan di daun. Itu akan berpengaruh sangat bagus sekali, tapi ya kalau bisa beda hari aja. Saya biasanya kalaupun aplikasi pupuk daun, ini biasanya hari Rabu. Kalau misalnya ini kan hari Minggu ya. Nah, itu juga bisa. Kalau tidak berupa pupuk daun ya bisa berupa CPT ya. Ini bisa disemprotkan ke daunnya, juga bisa merangsang pertumbuhan pohon anggurnya agar bisa terus tumbuh. Nah, itu adalah pupuk-pupuk yang diberikan, bisa lewat daun, bisa lewat media ya. Itu ya sama saja, apalagi kalau dikombinasikan. Begitupun dengan pupuk organik dan juga pupuk pabrikan. Jadi kalaupun organik kita berikan POC ya. Misalnya begini, kalau hari Minggu kan misalnya pupuk kimia ya. Ini bisa pakai misalnya anggap aja Minggu NPK. Kemudian Minggu NPK, kemudian kan biasanya kita barengkan dengan penyemprotan insektisida dan juga fungisida. Dan nanti hari Rabu di samping kita kasih POC, ini bisa juga kita semprot pupuk-pupuk daun ya. Ya, banyak mereknya silahkan. Seperti contoh gandasil daun atau apapun aja. Yang cair, yang bubuk itu sama aja. Nah, jadi seperti itu ya. Ya, jadi kalau bicara kebutuhan, kalau pohon-pohon apapun itu ya, biasanya sih kalau awal-awal memang dianjurkan fosfatnya dulu yang tinggi. Ya, tapi nggak harus ya. Seadanya saja, yang penting bisa untuk membantu proses daripada pertumbuhan pohon anggur kita agar bisa tumbuh berkembang dengan baik. Ya, jadi ya sebenarnya semuanya dimulai dari medianya, kemudian dari bibit yang sehat walaupun pendek. Ini adalah bibit pendek, umurnya 50 cm ukurannya, sekarang sudah segini. Sudah mulai tambah panjang. Nah, ini mau dibentuk tralis, jadi bebas saja, mau langsung ditekuk boleh, mau diatasin dulu baru nanti ditekuk boleh. Silakan sesuai selera saja. Ya, jadi media yang bagus, kemudian nanti pemupukannya rajin, penyemprotan insek funginya rajin, pupuknya mungkin bisa dari daun, bisa dari akar juga rajin. Ini nanti akan berdampak sangat baik untuk pohon-pohon anggur yang teman-teman tanam. Ya, jadi di sini saya bukan mengajari ya, sebenarnya hanya berbagi pengalaman saja. Nah, ini adalah pohon yang saya update setelah penanaman. Ini sekarang sudah seperti ini. Ya, mudah-mudahan di video singkat ini bisa bermanfaat dan menginspirasi. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share agar channel ini makin maju dan berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengangguran dari saya Ferry, Purwokerto, Jawa Tengah.